Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Tentu saja pertandingan yang akan kita bahas faktanya adalah pertandingan derby Jawa Barat antara Persib Bandung kontra Persikabo. Seperti biasa ya, kita akan cari tahu apa sih yang terjadi di laga kali ini, dan juga ada fakta-fakta menarik apa, dan juga ada kontroversi apa sih di balik laga seduluran ini. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita bedah semua satu persatu apa yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk semua. Caranya masih sama dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa fakta yang terjadi di laga antara Persib Bandung kontra Persikabo. Inilah beberapa hal dan fakta yang terjadi di laga derby Jawa Barat antara Persib Bandung kontra Persikabo. Teja Paku Alam. Ini pertama kalinya Teja tampil kembali sebagai starter setelah 7 laga tak tampil. Terakhir kali Teja tampil sebagai starter di pekan keempat saat Persib melawan PSM Makassar. Wasit Bangkit Sanjaya. Ini kedua kalinya wasit asal Lampung ini memimpin laga Persib maupun Persikabo, yakni saat Persikabo kalah 2-1 lawan Rans dan juga saat Persib bermain imbang 2-2 dengan Dewa United. Dan musim ini wasit Bangkit Sanjaya ini sebelum laga ini sudah memimpin 5 kali pertandingan dan sudah keluarkan 27 kartu kuning dan 3 kartu merah. Yang artinya sebelum laga ini wasit ini sudah mengumpulkan uang gaji 50 juta lebih. Plus uang saku yang ditambah setiap pertandingan ya sekitar kurang lebih 80 juta yang sudah dikantongi wasit ini. Dan ini juga artinya wasit ini sudah kumpulkan 140 juta lebih uang buat PSSI dari kartu, yakni 135 juta lebih dari kartu kuning dan 30 juta dari kartu merah. Makanya jangan bilang LIB dan PSSI ini nggak punya duit banyak. Dari satu kartu kuning saja harganya 5 juta, satu kartu merah harganya 10 juta. Belum lagi kalau 5 kartu kuning dalam satu laga itu harganya 50 juta. Jadi dari wasit ini saja selama 5 kali tampil PSSI sudah kumpulkan uang ini kurang lebih 200 juta rupiah lebih. Bayangkan jika ditotal dengan 18 wasit di Liga 1, ada berapa kartu yang dikeluarkan dan berapa total uang yang didapat PSSI dan LIB. Jadi hal yang aneh jika PSSI mengaku nggak punya uang, sampai punya uang miliaran rupiah, sementara dari Liga saja begitu besar uang yang didapat. Pertanyaannya adalah uangnya kemana dan dipakai buat apa? Ya kan? Penalti David da Silva. Penalti David da Silva di menit ke-46 membuat TDS mencetak gol keempatnya musim ini. Dan ini penalti ke-6 yang Persib raih atau terima selama 12 pekan ini di musim ini. Lucky Wahyu. Aksi Lucky Wahyu di menit ke-84 yang menendang Arsan Makarin ini bisa berbuah hukuman bagi Lucky. Itu pun kalau komdisnya ini melihat hal ini, sebab ini pelanggaran yang disengaja oleh Lucky. Gol Ezra Walian. Gol Ezra Walian di menit ke-90 adalah gol kedua Ezra musim ini dan sekaligus killing the game di laga ini. Kemenangan versus kekalahan. Ini kemenangan keempat bagi Persib di musim ini dan juga kemenangan keempatnya atas Persikabo sejak era Liga 1. Sementara bagi Persikabo ini adalah kekalahan ke-7 mereka di musim ini. Clean sheet. Ini clean sheet kedua bagi Persib di musim ini setelah sebelumnya Fitrul Dwi Rustapa mampu catatan clean sheet pertama saat lawan Bali United, dan ini clean sheet pertama untuk Teja Paku Alam di musim ini.
Aji Santoso. Ini kekalahan ketiga Aji Santoso selama ia berkarir di Liga 1 di dua klub, ini Persebaya dan Persikabo, saat jumpa Persib Bandung. Ingat, saat jumpa Persib Bandung ya. Bahkan catatan buruk diraih Aji Santoso di 4 laga bersama Persikabo yang baru 1 kali raih hasil imbang. Sisanya alami kekalahan selama ia melatih Persikabo. Belum kalah Persus belum menang. Ya, laga ini sekaligus laga antara tim yang dalam 5 laga terakhir tak terkalahkan, ini Persib Bandung dengan raihan 2 kemenangan dan 3 hasil imbang. Sementara bagi Persikabo sebaliknya, di 5 laga terakhir dengan laga ini ya tak pernah raih kemenangan dengan catatan 1 kali imbang dan 4 kali kalah. Pemain paling menonjol di laga ini tak ada pemain paling berbahaya sebab kedua tim ini sebenarnya kesulitan menyerang. Tapi kami catat ada beberapa pemain yang menonjol di laga ini. Di kubu Persib kami mencatat ada Teja Pakualam dan Nick Kuipers yang menonjol. Sementara di kubu Persikabo ada Kovacevic dan Kaizu Yamazaki. Kesimpulannya adalah libur 10 hari jelas membuat performa permainan Persib jauh menurun. Stamina, daya gedor, dan determinasi jadi jauh menurun. Belum nampak lagi kengototan seperti di laga-laga sebelum liga ditunda. Sebenarnya ini nggak aneh sih, sebab inilah Persib dari musim ke musim juga kayak gitu. Dikasih libur bertanding, ya loyo. Terlihat serangan pun tak terlalu tajam, bahkan serangan deadlock, apalagi Siro belum pulih 100%. Di sisi pertahanan sendiri, kalau saja Nick Kuipers dan Teja Pakualam nggak tampil apik, nggak tahu deh Persib bisa menang atau nggak nih di laga ini. Ini yang harus diwaspadai Boyan Hodak di laga-laga selanjutnya, apalagi di laga-laga selanjutnya Persib dipastikan ompong, sebab sejumlah pemain akan absen membela timnas dan juga banyak yang cedera. Sementara di kubu Persikabo, terlepas dari 2 gol yang bersarang ke gawang Malik Al-Husna, kami lihat progres Aji Santoso dalam kembangkan permainan Persikabo sudah mulai terlihat. Atau mungkin saja ini yang pernah kami bilang ya, setiap tim yang melawan Persib sejelek apapun bisa jadi bagus. Udah tahu dong kenapa alasannya? Tentu saja alasannya adalah ada uang yang besar yang akan didapat para pemain jika bisa mengalahkan Persib. Tentunya selain dari klub ada juga dari pihak-pihak tertentu. Sebab terlihat jelas nih di laga ini Persikabo terlihat sangat berbeda, sangat ngotot dan lebih bisa lama pegang bola. Kekurangannya di laga ini tentu saja Persikabo nggak punya striker handal setelah cederanya Dimas Derajat dan matinya pergerakannya di Sofyan maupun Varela oleh bek-bek Persib. Man of the match. Man of the match di laga ini menurut kalian siapa nih? Ya tentunya selain yang mungkin akan dipilih oleh LIB ya. Buat kami ada 2 yang layak jadi man of the match di laga ini, yakni Maklok dan Teja Pakualam. Gimana menurut kalian? Oke, mungkin itu saja ya sedikit apa yang terjadi, sedikit fakta yang terjadi di laga derby Jawa Barat antara Persib Bandung kontra Persikabo. Makanya ikuti terus berita-berita sepak bola khususnya di Indonesia dan para pemiliknya hanya di Rio Real Sport. Terima kasih yang telah menonton video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Real Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.